Agustus 2021 adalah kita sedang memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah semuanya adik-adik senang? Pasti dong, adik-adik semuanya ikut lomba kan di sekolah. Wah, adik-adik, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah, tapi semangat kemerdekaan kita tetap ya, semuanya harus bersemangat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo semuanya bangkit berdiri, siapkan hati. Ayo kita mau memuji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah tadi memperingati Hari Kemerdekaan, maka kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita tanah air yang subur. Oleh sebab itu, kita mau memulai ibadah kita bernyanyi memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Ayo semuanya kita bernyanyi. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Haleluya. Kita berdoa. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hukum Taurat buat kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-5. Nah, sama-sama ya adik-adik, masih ingat kan hukum Taurat yang ke-5? Yuk, mari sama-sama kita ucapkan hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat buat kita ya adik. Semua lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, ayo masih ingat enggak? Salam siapa berani? Ayo kakak-kakak, kita lakukan lagi supaya adik-adik semua yang ada di rumah juga tetap ingat. Salam siapa berani? Anak Tuhan berani mengatakan kebenaran. Wow, terima kasih adik-adik sekolah minggu. Anak
Tuhan harus tetap berani mengatakan kebenaran dimanapun ya adik-adik, supaya kita tetap menjadi anak yang disayang Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita tadi masuk dalam doa pengampunan dosa, kita bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ayo semuanya kita bernyanyi. Sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita berdoa. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan membaca episode kita hari ini. Episode kita ya adik-adik masih sama seperti yang minggu yang lalu, yaitu dari Keluaran 3 ayat 8. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Ayo, sudah adik-adik? Sudah siap? Ya, kita baca adik-adik bersama-sama ya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Demikian lagu kita berikut, adik-adik sesuai dengan firman Tuhan yang kelima yang sudah dibacakan kakak tadi. Sebelum kita mengucapkan doa pengakuan iman rasuli, kita memuji Tuhan dengan hormatilah orang tua. Ayo semuanya kita bernyanyi bersama-sama. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu hormati orang tua. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itu
Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau menyebutkan dulu apa sih kakak-kakak tema kita minggu ini? Aku mau menyimak dengan baik. Nah, sama seperti tema tadi adik-adik, mari kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Siapa ya kak? Kakak Susli. Adik-adik pasti sudah tidak sabar lagi. Nah, persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi. Ku ingin dengar cerita. Ayo semua kita bernyanyi bersama-sama. Tentang perbuatan Tuhan, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bersama Kak Susmi di sini yang akan membagikan firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Wah, sepertinya masih ada yang bengong, masih ada yang diam-diam. Kakak sama sekali ya. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pagi ini? Oke, jika sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, yuk duduk yang dengan tenang, ambil sikap berdoa. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan dan cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, agar firman yang kami dengar, firman yang kami pelajari boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Amin. Oke adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita ulangi lagi ya. Dibuka Alkitabnya dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua, tapi adik-adik baca juga ya di dalam hati ya. Oke, kakak akan bacakan. Nasihat untuk mencari hikmah. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah adik-adik, selama pandemi saat ini yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, pasti adik-adik banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Benar sekali, dari sekolahnya dari rumah, bahkan ibadah sekolah minggunya juga harus dari rumah. Nah, berbicara tentang berada di rumah, pasti adik-adik di masa sekarang banyak ya banyak waktu, memiliki waktu bersama kedua orang tua kita. Mungkin ada papa atau mamanya yang WFH ya kan. Nah, memiliki waktu yang banyak, pasti adik-adik juga di rumah sering ngobrol nih di rumah, baik sama papanya ataupun sama mamanya. Siapa di sini yang sering ngobrol sama mama atau sama papa? Mungkin cerita kali ya. Wah, ada ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik ketika dalam ngobrol kepada orang tua kita, pasti kita ada posisi adik-adik yang mendengar atau orang tua yang mendengar adik-adik bercerita, ya kan? Nah, kalau kita mendengar berarti kita gunakan anggota tubuh apa? Iya, benar sekali, yaitu telinga. Karena fungsi telinga itu adalah untuk mendengar. Nah, kira-kira adik-adik ketika adik-adik cerita sama mama atau sama papanya, kira-kira mamanya dengerin nggak? Dengerin ya. Nah, sekarang kakak tanya dulu gantian. Kalau mamanya yang cerita atau mengatakan sesuatu, adik-adik dengerin gak? Wih, didengerin juga. Puji Tuhan. Kalau adik-adik mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Jangan mau nih seperti ada cerita, ya ada anak-anak yang tidak mendengar daripada nasihat orang tuanya. Jangan mau ya. Nah, seperti apa sih ceritanya? Yuk kita lihat dan saksikan video berikut ini. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat,
ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah adik-adik, sudah menonton videonya? Sudah dong ya. Siapa tadi anak-anaknya namanya? Iya benar, Lala. Apa sih yang dilakukan si Lala? Apa yang terjadi pada Lala? Iya, dia sakit. Kenapa ya kira-kira dia sakit? Benar sekali, karena dia makan es krim terlalu banyak. Benar sekali. Tadi si Lala ketika dia merasa kepanasan, dia memasang kipas. Tadi mamanya bilang apa? Lala, jangan terlalu lama menghidupkan kipasnya. Benar sekali. Lala memang melakukannya, tapi dia cemberut. Dia berpikir bahwa mamanya itu cerewet. Ya kan? Kemudian apa yang dilakukannya lagi? Iya, memakan es krim. Ketika papanya bilang jangan terlalu banyak makan es krim, apa yang dilakukan Lala? Iya, waktu papanya pergi dia masih tetap makan es krimnya. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, Lalanya sakit radang tenggorokan. Nah, berarti tindakan Lala itu baik atau tidak? Tidak baik. Karena apa? Tidak mendengar. Iya, tidak mendengar nasihat orang tuanya. Lala mungkin mendengar, tapi hanya didengar, tidak menyimak apa yang dikatakan papa dan juga mamanya. Seandainya si Lala menyimak apa yang dikatakan oleh orang tuanya, mungkin si Lala tidak sakit. Nah adik-adik, apakah yang dilakukan Lala itu pernah adik-adik lakukan? Wah, kalau adik-adik ada yang melakukan seperti yang dilakukan Lala, tidak mendengar orang tuanya, Tuhan Yesus akan sedih. Iya, papa dan mama juga akan sedih karena adik-adik tidak mendengar daripada nasihat daripada orang tua. Iya, di sini siapa nih yang sering sekali yang asik main game, terus mamanya lagi ada menyuruh sesuatu, meminta sesuatu, tapi dia tidak mau melakukannya. Ayo, Boni, setelah selesai nonton, kerjakan tugasmu ya. Dia jawab, iya, Ma. Tapi, karena saking asiknya dia melupakan apa yang dikatakan orang tuanya. Akhirnya bagaimana? Dia tidak jadi mengerjakan tugasnya. Ketika besok sekolah, dia akhirnya gimana? Iya, dimarahi oleh gurunya karena tidak mengerjakan tugasnya. Nah adik-adik, Tuhan mau dari setiap kita adalah menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Kepada siapa? Iya, benar sekali, kepada orang tua. Kenapa? Seperti yang ada di firman Tuhan, yang ada di hukum Taurat yang kelima. Masih ingat ya hukum Taurat yang kelima? Wih, pasti dong ya. Yuk sama-sama kita ucapkan hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah adik-adik mau nggak panjang umur? Pasti mau. Adik-adik mau nggak dapat berkat dari Tuhan? Pasti mau dong. Makanya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan dan berumur panjang, apa yang kita lakukan? Benar sekali, dengar-dengaran kepada orang tua kita. Apakah hanya didengar-dengar? Tidak, tapi untuk diapain juga? Dilakukan. Betul sekali. Nah, bagi juga kepada papa dan mama yang ada di rumah, jangan henti-hentinya mengajarkan atau mengulangi daripada firman Tuhan kepada anak-anak. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 7 yang mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi seperti ada kata pepatah, bisa karena terbiasa. Karena sudah dibiasakan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, maka anak-anak juga akan terbiasa untuk melakukannya. Nah adik-adik, sudah siap ya untuk melakukan firman Tuhan-Nya, menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Tidak hanya dengar-dengaran, tapi juga bisa bagaimana? Menyimak dengan baik dan melakukan
perintah orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita adalah Tuhan yang kita lihat. Demikian untuk cerita firman Tuhan untuk hari ini. Kakak berharap adik-adik bisa melakukannya ya di rumah. Oke, yuk kita aminkan firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan, biarlah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua. Tidak hanya kepada orang tua, tetapi kepadamu juga Tuhan Yesus. Dan juga mau dengar-dengaran dengan kakak guru sekolah minggunya. Tuhan Yesus, biarlah adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang tidak hanya sebagai pendengar, tapi mampu menyimak dari perkataan orang tuanya dan juga perkataan Tuhan Yesus. Sehingga mereka ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak kekasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga kami dimanapun mereka berada, papa dan mama, kiranya mereka kesehatan, mereka kekuatan, agar mereka boleh mendidik daripada adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu yang melayanimu. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, sukacita dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Berkati juga orang-orang yang saat ini mengalami kelemahan tubuh akibat dari terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh sehat, boleh pulih, dan kembali kepada keluarga mereka. Berkati juga seluruh tenaga medis yang saat ini berjuang untuk membantu penyembuhan daripada pasien COVID. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan agar mereka boleh mampu membantu penyembuhan daripada pasien COVID. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah luput daripada dosa, baik yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan ampuni agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi untuk minggu depan ya. Jangan bosan-bosannya, jangan henti-hentinya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Sampai ketemu lagi. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Wow, luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Sismi tadi ya. Adik-adik yang baik, anak-anak yang luar biasa. Semoga firman Tuhan tadi berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan adik, sehingga adik-adik menjadi saksi-saksi Kristus. Nah adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, mari kita berikan persembahan sambil kita memuji Tuhan dengan lagu
Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Ayo nanti persembahannya boleh dikirim lewat barcode di sini adik-adik ya. Ayo kita bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.